Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede di sininya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga harus selalu tetap semangat. Sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, terlebih dalam masa pandemi ini, kita harus tetap semangat ya kan. Selalu akan ada jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Nah, hari ini Gede ingin men-share desain rumah berukuran 5x12 meter. Desain rumah kali ini ada sedikit yang berbeda. Di bagian depannya Gede jadikan sebagai tempat untuk usaha gan. Seperti apa desainnya? Yuk kita lihat aja. Ini dia tampak depannya gan. Rumah 5x12 dengan tempat usaha atau kios di bagian depannya. Kiosnya sendiri ini berukuran lebarnya 2,5 meter ya kan. Jadi sisanya 2,5 meter lagi untuk carportnya. Untuk yang bagian kiosnya ini, penutup atapnya Gede menggunakan dak beton aja ya kan. Sementara untuk bangunan yang utama yang di belakang, Gede menggunakan atap pelana. Kira-kira detailnya itu seperti ini kan. Nah, kalau agan lihat yang di bagian belakangnya ada lagi yang Gede dak. Itu untuk kita menaruh toren airnya ya kan. Sementara itu ada penutup kaca untuk menutup bagian taman belakang di rumah ini. Nanti kita akan lihat saat kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Sementara untuk yang kalau agan lihat itu ada tulisan Gede Seluler, itu kita menggunakan pasangan bata. Naiknya ya sekitar 50 atau 60 cm, Gede rasa sudah cukup ya kan. Atau untuk menghemat kos, agan juga bisa membuatnya dengan rangka besi ya kan. Kalau menggunakan rangka besi, sifatnya berarti dia tidak permanen tuh kan. Sekarang kita akan lihat lebih detail lagi bagian kiosnya. Tadi kan Gede sudah kasih tahu ukuran kios ini berukuran 2,5 meter dari 2,5 meter. Pada video kali ini Gede mendesain kios ini dengan beberapa bukaan-bukaan. Kenapa dibuat bukaan-bukaan Gede? Nah, jadi jika suatu saat usaha Agan dan Sista sudah semakin besar dan Agan dan Sista berencana untuk pindah ke tempat lain, tempat yang sekarang menjadi kios Agan dan Sista ini bisa Agan alih fungsikan menjadi kamar tidur lagi gan. Jadi supaya tidak dua kali kerja, dari awal pembangunannya kita siapkan bukaan-bukaan jendela ini gan. Oh ya, untuk jenis usahanya sih itu terserah Agan dan Sista ya. Ini Gede berikan lagi contoh visual kalau kios yang di bagian depan rumah ini Agan dan Sista gunakan untuk membuka warung atau toko kelontong. Jadinya kira-kira bisa menjadi seperti ini nih gan. Sementara untuk di bagian depannya ada parkiran motor berukuran 2,5 dikali 2 meter ya kan. Antara parkiran motor ini dengan parkiran mobil rumah kita, Gede di sini mendesainnya dengan tanaman hidup aja gan. Kalau Agan ada dana lebih dan mau dipagar, itu boleh-boleh aja ya kan. Terserah Agan dan disesuaikan saja dengan anggaran yang Agan dan Sista punya. Beralih ke bagian kirinya, rumah ini memiliki carport berukuran 2,5 kali 4,5. Yang perlu diperhatikan hanyalah saat pemilihan kendaraan yang akan Agan dan Sista beli. Pastikan lebarnya cukup untuk masuk ke dalam carport ini ya kan. Lanjut ke bagian berikutnya, kita masuk ke arah teras yang berukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter. Ini sebagai ruang penerima sebelum kita masuk ke dalam rumah. Pertama kita masuk ke dalam rumah, kita akan diterima langsung di ruangan keluarga yang berukuran 3 meter kali 2,5 meter nih gan. Karena lebar yang hanya 2,5 meter, Gede sih menyarankan supaya TV-nya digantung aja di tembok gan. Memang bedanya apa Gede kalau TV-nya digantung? Nah, bedanya gini gan, kalau TV-nya akan gantung, jadi kebutuhan meja TV yang ada di bawahnya tidak perlu terlalu lebar. Tetapi kalau TV-nya Agan gantung, Agan sebelum menempelkan TV-nya ini ke arah tembok, sebaiknya dibuat dulu panel-panel triplek gan, supaya kabel-kabelnya itu rapi. Jadi semua kabel masuk ke dalam panel belakang TV itu langsung ke arah colokan misalkan di bawah gitu gan. Jadi kabel-kabelnya itu tidak berantakan dan terlihat nggak rapi gitu loh gan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke komposisi ruangan yang ada di rumah ini ya gan. Tepat di samping dari ruangan keluarga ini ialah ruangan dapur dan ruangan servis areanya.
Nanti kita ke sana ya kan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kamar tidur anaknya. Ini adalah kamar tidur anaknya ya kan. Berukuran 2,5 meter kali 2 meter. Tidak terlalu besar tetapi juga tidak terlalu kecil kan. Ukuran ini cukup untuk menaruh satu buah lemari baju dan juga satu buah ranjang single ya kan. Kira-kira penampakannya seperti ini kan. Nah, dari ruangan yang tidak terlalu besar ini kita perlu membuat bukaan kan. Di sini Gede membuat 2 bukaan ke arah carport depan rumah. Oh iya, Gede juga mau bilang, Gede kan selalu desain rumah Gede menggunakan kusen aluminium. Untuk Agan dan Sista yang tinggal di daerah yang memiliki kayu yang bagus dengan harga yang lebih terjangkau, bisa juga menggunakan kusen kayu ya kan. Cukup satu hal yang perlu diperhatikan ialah tidak adanya rayap di rumah Agan dan Sista sekalian. Nah, sekarang kita mau lihat desain kamar mandi di rumah ini ya kan. Kamar mandinya berukuran 2 meter dikali 1,5 meter ya kan. Baik dinding maupun lantainya menggunakan keramik. Di dalamnya Gede desain ada satu buah bak mandi, satu buah kloset jongkok, dan juga ada wastafel di bagian sebelah kanan pintu kamar mandi ini. Nah, sekarang kita akan lihat ke bagian selanjutnya dari rumah ini, yaitu kamar tidur utamanya. Kita kembali dulu ke ruangan duduknya ya kan. Nah, kamar tidur utamanya itu terletak di sebelah kanan daripada area kitchen dan area taman belakangnya. Seperti apa desainnya? Yuk kita lihat aja kan. Setelah kita seharian sibuk menjemput rezeki yang sudah disediakan Yang Kuasa, tentunya akan sangat membahagiakan bagi kita kalau kita bisa beristirahat di kamar tidur utama yang nyaman. Desain kamar tidur utama pada rumah kali ini berukuran 4 meter dikali 2,5 meter. Seperti pada desain-desain Gede sebelumnya, kamar tidur ini memiliki bukaan yang langsung mengarah ke arah taman belakang kan. Panjangnya yang 4 meter memungkinkan Agan dan Sista untuk menaruh satu buah wardrobe yang besar, satu buah ranjang berukuran 1,60. Untuk bagian plafonnya, Gede mendesain drop ceiling dengan lampu-lampu yang ngumpet itu kan seperti biasa. Dan kalau Agan perhatikan list putih di dinding yang biru itu hanya permainan cat temboknya aja ya kan. Gede ingin memberikan sedikit aksen pada bagian dinding kamar tidur ini kan. Kan keren kan, modalnya kecil tapi memiliki efek yang luar biasa ke dalam desain interior kamar tidur utama ini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang terakhir ya kan. Ruangan dapur dan ruangan servis areanya. Karena ruangan dapur dan servis areanya hanya berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter kan, Gede pada desain kali ini tidak bisa menaruh meja makan di sini kan. Gede hanya tempatkan satu buah kitchen set dan juga area untuk mencuci tepat di seberangnya ya kan. Juga tentunya tidak ketinggalan taman kecil di situ. Nah, kadangkala Gede mendapat pertanyaan, bagaimana kalau mesin cucinya kehujanan Gede? Nah, Gede itu sebenarnya sudah selalu tutup bagian atas rumahnya itu dengan rangka yang dilengkapi dengan kaca tempered. Kalau Agan tidak ingin menggunakan kaca tempered, bisa juga Agan menggunakan polikarbonat ataupun fiber ya kan. Tinggal dipilih dan disesuaikan sesuai anggaran yang ada. Sebenarnya sih kalau Gede mau taruh meja makan bisa aja. Tetapi Gede lebih prefer untuk menaruh taman di situ ya kan. Jadi Gede kembalikan ke Agan dan Sista sekalian. Dengan ruangan 2,5 kali 2,5 meter ini, bagusnya bagaimana desainnya? Mau pakai meja makan atau nggak usah pakai meja makan kan? Coba tulis di komentar ya kan, biar Gede tahu pendapat kalian juga. Nah, sekarang kita akan membahas detailnya ya kan. Seperti kita tahu, konsep rumah ini ialah rumah plus kios untuk usaha di bagian depan. Rumah ini berukuran 5 dikali 12 meter. Sementara untuk area yang dijadikan kios di bagian depan berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Tadi Gede sudah bilang, sebaiknya walaupun ini kita rencananya untuk membuat kios, kita siapkan segala sesuatunya termasuk bukaan jendela
untuk pengembangan di masa depan. Kemungkinan kita bisa jadikan ruangan ini menjadi kamar tidur jikalau usaha kita sudah semakin membesar dan kita harus pindah ke tempat lain. Masuk ke arah dalam, kita akan langsung diterima di ruangan keluarga. Ruangan keluarganya berukuran 3 meter dikali 2,5 meter. Desain rumah ini memiliki 2 kamar tidur. Untuk agen dan sista yang ingin mengadopsi desain rumah ini tetapi tidak ingin menggunakan bagian depannya untuk kios, agen dan sista bisa jadikan itu untuk kamar ketiga. Atau bisa juga agen dan sista jadikan itu sebagai ruangan tamunya, Gan. Jadi tinggal agen dan sista sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan yang agen sista perlukan. Terima kasih Gan sudah nonton video ini sampai habis. Besar harapan GD, video yang GD bagikan ini akan bermanfaat dan berguna untuk agen dan sista sekalian. Agen dan sista juga bisa lihat nih link video yang GD bagikan. Mungkin ada agen dan sista yang baru pertama kali main ke channel Gudang Desain dan belum lihat videonya. Ini adalah link video 5x12 2 kamar tidur. Agen bisa klik aja langsung fotonya. Juga sekarang GD sudah punya playlist baru, yaitu desain rumah yang lebarnya 6 meter. Jadi GD udah kelompokin tuh. Jadi agen dan sista tinggal pilih-pilih aja desain mana yang sesuai dengan keinginan agen dan sista sekalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bantu share dan bantu like-nya ya kan. Karena hanya dengan share dan like kalian, channel ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Gan, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.